Suara Budaya Sumatera Selatan. Iya baik, selamat pagi untuk Anda semuanya Mace Bica dulur-dulur dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan seperti biasa, kalau di jam 9 pagi sampai jelang nanti di jam 10 siangnya, ini kembali di Perempat FM Palembang. Ini kita punya program obrolan komunitas. Nah ini menarik sekali untuk obrolan kita di kesempatan pagi ini, dimana untuk dulur-dulur terkhusus juga mungkin untuk pelajar, untuk mahasiswa atau bahkan untuk masyarakat luas. Dimana kalau kita membaca, ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan ketika kita rajin membaca. Edukasi dapat, pengetahuan juga dapat, termasuk juga kecerdasan juga ya. Dengan rajin membaca kita akan terlatih untuk berpikirnya juga bagaimana dan juga mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Dan untuk itu saat ini di studio Perempat FM Palembang kami sudah bersama dengan ada ketiga narasumber ya. Ada teman-teman dari komunitas Giat Baca ID. Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Semuanya sehat. Ini senang sekali ya, semangat. Dan juga apalagi pagi ini kayak memang sudah menjadi jadwal kita untuk banyak ngobrol terkait dengan Giat Baca ini di Palembang ya. Dan terkait dengan topik kita yaitu di mana membaca ini gerbang pengetahuan dan juga kecerdasan. Tapi sebelumnya kita pengen kenalan terlebih dahulu dengan teman-teman Giat Baca. Mungkin dipersilakan dari Masnya dulu. Siapa namanya Mas? Oke, halo, nama aku Septian. Aku di Giat Baca sebagai leader. Oke. Selanjutnya aku sebagai ketua divisi public relation. Oke. Halo, aku Bella Tiara. Di Giat Baca aku sebagai member. Sebagai member ya. Ya. Jadi ada siapa yang pertama tadi itu? Mas Septian, Septian sebagai leadernya, Mbak Cindy sebagai ketua divisi ketua PR. divisi PR-nya dan juga Bella. member ya. Bella sebagai member. Dan ini menarik sekali, tadi kita udah opening dengan Giat Baca. Kita pengen tahu Giat Baca ini kegiatannya seperti apa nih Mas? Kalau Giat Baca sih seperti komunitas pada umumnya. Ya, kita ada beberapa kegiatan yang tujuan utamanya yaitu untuk mengajak masyarakat agar cinta baca dan berwawasan luas. Salah satunya ya kita biasanya ada bedah buku. Kita juga sering melakukan donasi buku, mereview, atau kita sering mengadakan live Instagram bersama para penulis buku. Nah, di sana nanti dia akan mereview buku-buku dari dia. Oke. Ini biasanya teman-teman penulis dari Sumsel atau ada juga yang sudah luar Sumsel yang ikut? Nasional. Nasional ya. Oke. Jadi artinya Giat Baca ini bukan cuma di Palembang ya? Bukan. Ada juga di daerah lain. Untuk domisilinya emang di Palembang, Di Palembang. tetapi Kayak, siapapun bisa ikut serta gitu ya. bisa ikut serta. Untuk menjadi bagian di Giat Baca ini. Ini mengenai berdirinya komunitas Giat Baca ini sejak tahun berapa ini Mas didirikannya? Alhamdulillah Giat Baca pertama didirikan itu 1 Juli di tahun 2021. Ya. Sampai sekarang ya masih alhamdulillah masih berjalan. Oke, untuk inisiasi yang mendirikan ini siapa nih awalnya? Kalau Giat Baca itu sebagai foundernya itu alhamdulillah saya sendiri. Terus bersama ada teman saya, teman saya ya, salah satu Cindy, Kania dan juga Jasmine. Jadi kita berempat. Jadi 2021 ini berempat ini komitmen pengen membuka atau mendirikan komunitas Giat Baca ini, salah satunya untuk bagaimana kepedulian terhadap Sumatera Selatan ya atau Palembang dengan dunia literasinya gitu. Nah tapi sejauh ini juga mengenai tadi kan disampaikan ada kegiatan yang banyak sekali tuh, itu luar biasa sekali kegiatannya. Bagaimana cara teman-teman di Giat Baca ID ini untuk
menjalankan kegiatan tersebut? Makanya kita kan bentuk ada beberapa tim, terdiri dari beberapa divisi. Nah, setiap divisi itu kan ada job description-nya masing-masing. Nah, nanti kita buat program dan dijalankan berdasarkan SOP gitu ya, tugas. SOP-nya masing-masing. Oke. Dan sejauh ini dari banyaknya kegiatan yang tadi sudah disampaikan, apakah semua sudah sejalan, sudah berjalan semua, atau memang masih ada PR beberapa yang akhirnya menunda kegiatan itu belum berlangsung sampai saat ini? Namanya ini ya komunitas, Ya. pasti ada beberapa PR yang perlu kita perhatikan untuk kedepannya. Ya. Tetapi sejauh ini alhamdulillah hampir 80% dari program yang diwacanakan oleh Giat Baca itu alhamdulillah semuanya berjalan. Semua, Ya. alhamdulillah ya. Artinya dari 2021 ke 2024 ini sudah masuk ke tahun ketiga ya. Ke tahun ketiga ini bagaimana menurut teman-teman nih? Dunia literasi Palembang ini seperti apa nih? Mungkin Cindy mungkin bisa menjawab. Menurut data ya Kak ya, kita itu termasuk ke provinsi kita ini termasuk di dalam indeks literasi terendah sebenarnya. Jadi dari Giat Baca sendiri pengen teman-teman di Sumatera Selatan ini gimana caranya kita bisa Memperbaiki indeks tadi ya. Indeks itu gitu. Ini by datanya itu tahun berapa tuh? Tahun 2022 Kak. 2022 Iya. artinya ini 2024 belum diupdate lagi ya indeksnya Belum gitu. diupdate. Jadi artinya di sini kemungkinan bahwa 2023 ini ada peningkatan indeks atau malah justru turun lagi nih? Kelihatannya naik ya. Naik ya. Dampak yang bisa dinyatakan naik itu mungkin apa yang teman-teman pernah ketahui gitu, atau adanya tumbuh perpustakaan keliling atau banyaknya literasi komunitas yang ada di Palembang begitu. Ya, sebenarnya kan di dunia literasi ini kan kita nggak bisa sendiri ya. Tentunya ada peran dari pemerintah dan juga peran-peran komunitas seperti Giat Baca. Nah, kalau dilihat sejauh ini itu teman-teman komunitas yang ada di Palembang ini cukup banyak ya, cukup banyak dan cukup kreatif Kreatif juga. Ya. Jadi mungkin itu salah satu acuan kami juga ya, melihat dari segi pertumbuhan komunitas tadi, bahwasanya ternyata banyak juga nih kaum muda di Palembang ini yang aktif gemar membaca gitu. Saya rasa indeksnya mungkin meningkat ya dibanding data yang tadi 2022. Oke, walaupun kita belum megang ya untuk 2023 ini bagaimana indeksnya gitu. Nah ini untuk member ya, siapa tadi namanya itu? Bella, ini dalam kategori usia milenial gitu. Iya, masih milenial. Nah bagaimana Bella mempresentasikan atau mengaplikasikan literasi ini terhadap media sosial? Ini ada kaitannya dengan milenial juga gitu. Oh ya, biasanya saya sih sering sharing-sharing juga, ngajakin teman-teman kalau misalnya kayak kemarin ada kegiatan literasi. Jadi saya tuh sharing juga, share ke teman-teman saya kalau misalkan ada yang berkenan untuk ikutan dan join di literasi kami, silakan, karena kami membuka untuk semua kalangan. Jadi untuk para pencinta baca boleh banget untuk ikutan join di kami. Jadi semuanya bisa asal dengan tujuan positif gitu ya. Iya, benar. Dari batasan usia nggak ada batasan gitu? Enggak ada. Nggak ada. Jadi semua kategori usia bisa ya, asal ada kemauan tadi. Nah cuma di sini ketika kita kaitkan media sosial kan ada yang namanya caption, ada yang namanya status lah ya kalau bahasa awam itu. Nah bagaimana? Lupa lagi namanya siapa tadi? Bella, bagaimana untuk di usia Bella milenial ini menggabungkan sosial media dengan literasi? Apa sih yang menjadi poin-poin yang harus dijaga ketika kita menulis caption atau kita bercurhat di media sosial gitu, supaya literasi ini bisa berjalan dan tentunya tidak melanggar yang memang sesuai dengan dunia literasi itu yang baik gitu? Mungkin lebih ke etika kata-kata sih, dimana kita tuh harus menjaga etika kita dalam membuat sebuah caption, yaitu dengan memberikan caption dengan kata-kata yang lebih bijak lagi. Jangan, kan sekarang tuh kan kebanyakan kan anak-anak milenial zaman sekarang tuh kan kata-katanya terlalu kasar. Mungkin kalau dengan adanya kita suka membaca nih, kita juga bisa
mengambil beberapa pelajaran dan kata-kata yang ramah di beberapa buku bacaan yang bisa kita sampaikan di sosial media gitu. Kembali lagi kita harus rajin membaca. Iya, kembali supaya lagi pembendaharaan kosakata di dalam ingatan kita itu akan bertambah gitu ya. Baik, dan ini ada kaitannya juga mungkin Mas Septian atau Cindy nih di giat baca. Tadi kan disampaikan oleh Bella untuk mengkaitkannya dengan caption tulisan. Apa kaidah-kaidahnya yang menjadi bukan SOP sih, kayak jalurnya gitu, supaya teman-teman di luar sana yang saat ini mungkin juga lagi monitor siaran kita itu menjadi lebih tahu gitu. Kalau dari aku pribadi ya, mungkin pertama kita harus, sebelum kita mengungkapkan sebuah caption atau kata-kata untuk konten misalkan ya, kita tuh harus pastikan terlebih dahulu bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Nah, jadi datanya harus tepat, harus benar, terus tidak menyinggung pihak manapun Iya, ya. pihak manapun. Ya. Oke. Mungkin itu sih kalau dari Baik. aku. Nah, kalau Bella lagi Cindy, bagaimana tuh? Kalau dari aku sendiri ya, kebetulan aku merangkap juga jadi di bidang sosmed untuk giat baca. Itu kita ngelihat mirroring juga dari komunitas-komunitas lain, gimana cara buat caption, gimana cara menyiarkan si giat baca ini dengan benar gitu Kak. Jadi nggak asal, gimana caranya harus bijak lah ya, bijak dalam penulisan gitu. Oke, nah ini kita tahu kan bahwa literasi ini luas sekali. Jadi tidak cuma terfokus dengan satu titik, termasuk dengan puisi, ada juga drama dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian dari banyaknya yang tercakup dalam literasi ini, hal apa sih yang menarik untuk kita gagas, untuk kita kembangkan supaya nantinya ini akan menarik banyak minat kepada teman-teman di luar gitu? Kalau untuk literasi ya, memang kalau kita literasi secara umumnya itu kan luas. Bukan hanya membaca, tapi menurutku menulis juga ya. Ya, salah satunya menulis kan. Nah, menurutku salah satu yang harus kita kembangkan ya untuk kedepannya, memang pertama ini ya dulu minat bacanya terlebih dahulu ya, karena itu menjadi kunci. Nah gitu. Kunci awalnya. Karena untuk kita mempelajari sesuatu hal itu kan diperlukan pengetahuan. Untuk kita bisa memperdalam pengetahuan itu kan dengan membaca. Ya, mungkin kan. Ini ada kaitannya mungkin dengan topik kita di pagi ini, yaitu membaca ini gerbang pengetahuan dan juga kecerdasan. Menurut teman-teman juga ya, mungkin basicnya ke mahasiswa semua ya? Kalau aku sendiri aku masih mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Iya, mahasiswa. Mas Septian sama Sin udah tamat? Udah kerja gitu ya. Nah ini bagaimana juga untuk kalian semuanya selama di giat baca ini, respon dari masyarakat gitu kita menyebutnya untuk adanya giat baca di Palembang ini ya? Sejauh ini baik ya. Kita juga ngadain beberapa kegiatan kemarin. Kak Septian bisa dijelasin kegiatannya? Apa aja tuh yang sudah menjadi kegiatan yang sudah digagas oleh teman-teman giat baca ID ini? Kalau yang terakhir kemarin kita ada sebuah program namanya piknik literasi. Nah, piknik literasi itu jadi kita kumpul kayak piknik, terus kita baca buku. Nah, alhamdulillah itu kan kita buka secara umum. Alhamdulillah respon teman-teman itu lumayan banyak. Jadi banyak yang ikutan kemarin. Dan respon dari mereka itu semuanya positif. Antusias gitu ya? Antusias. Itu kategori usia berapa tuh yang ikutan? Umum sih. Umum ya? Jadi dari milenial, Gen Z juga ada, yang dewasa juga ada di situ ya. Dari jadi komunitas semuanya. lain juga. Oh, juga ada di situ. Ya, jadi kalau kayak bisa kolaborasi gitu. Kolaborasi gitu. Nah, menurut kalian kolaborasi ini sangat penting juga kan sesama kita teman-teman komunitas, termasuk kita juga di radio juga ini ada kaitannya dengan literasi, membaca, menyampaikan informasi juga, pengetahuan juga di sini ada kaitannya. Bagaimana kolaborasi yang baik ketika kita dengan satu tujuan menjadi tombaknya gitu untuk literasi perkembangan yang ada di Palembang itu, langkah-langkah kebersamaan itu seperti apa yang saat ini pun mungkin teman-teman giat baca pernah lakukan dengan teman-teman komunitas lain? Ya, memang ya kalau bicara tentang kolaborasi itu mau nggak mau itu penting ya untuk dilakukan. Kalau kita ingin berkembang ya kita harus berkolaborasi dengan komunitas lain.
kayak misalkan giat baca itu kan kita pernah berkolaborasi dengan penerbit buku, dengan komunitas yang ada di Jogja. Kita bedah buku bareng gitu secara online. Nah, menurutku itu sangat penting, dan yang penting tujuannya sama dulu. Visi misinya sama. Visi misinya sama. Ketika visi misinya sama, itu insya Allah akan berjalan dengan lancar kolaborasinya. Itu sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi artinya integrasi ini memang sangat penting digalakkan supaya itu tadi tujuan kita. Ya karena memang adanya kita di Giat Baca atau teman-teman komunitas lain itu peduli terhadap literasi yang ada di Palembang atau Sumsel gitu ya. Iya benar. Baik, dan nanti sebelum kita bakal kembali lagi, silakan untuk Anda yang pengen bergabung interaksi bersama kami di sini 351656 akan kami terima. Namun sesaat lagi. Halo? Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung. Kawan, sudah waktunya, ini sudah saatnya kita memilih untuk Indonesia. Menuju pemilih cerdas, kita bisa bersama. Radio Republik Indonesia, berikanlah hak pilihmu, berikanlah suaramu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua melangkahlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih, cerdas memilih. Ayo kawan semua, kini sudah saatnya memilih Indonesia. Berikanlah suaramu, tentukanlah pilihanmu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua memilihlah menuju bilik suara.
memilih. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Iya baik pendengar, Manca Bica Dolor-Dolor dimanapun Anda berada. Dan tentunya kami menyapa terlebih dahulu untuk Anda yang sudah nangkring di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi dan juga selamat mengikuti program kami di pagi ini. Dan juga untuk program obrolan komunitas, Anda juga selain bisa mendengarkan di radio di channel 88,4 FM, Anda juga bisa menikmati di channel YouTube Pro 4 Palembang ya. Dan kita masih bersama dengan teman-teman dari Giat Baca ID. Ini ada Mas Septian, ada juga Cindy dan juga Bella nih. Yang dimana obrolannya ini seru sekali ya mengenai literasi dan juga masih dengan topik kita yaitu membaca ini gerbang pengetahuan dan juga kecerdasan. Nah ini kita pengen tahu kembali nih dengan teman-teman Giat Baca, bagaimana untuk agenda atau schedule atau program kerja yang sudah disusun untuk 2024 ini Mas? Kalau program kita untuk kedepannya seperti biasa, mungkin kita ada bedah buku. Itu untuk internal sebulan satu kali. Terus mungkin kita akan melanjutkan untuk terbuka secara umum, itu ada piknik literasi. Oke. Dan juga mungkin kedepannya kita akan lakukan donasi buku karena kita ada buku ya hasil dari donasi. Oke. Donatur ya, mungkin itu ke depannya. Jadi ada agenda-agenda yang sudah disiapkan Mas ya untuk 2024 ini. Nah, cuma ini ada yang bergabung juga di WhatsApp kita. Selamat pagi, kita menyapa. Ada Heru yang ada di kilometer 6. Katanya, apa sih syarat untuk ikutan gabung dengan teman-teman Giat Baca ID? Oke, Cindy mungkin. Kita cukup chat aja ke Instagram kita, nanti kita bales. Terus kita kirim. Untuk jadi anggota nggak ada sih, tapi kalau jadi pengurus kita harus kirim CV. Oke. Supaya kita lebih tahu ya bagaimana potensinya untuk mana gitu. Ditempatkan di bagian apa gitu. Nah ini kembali sini tadi menjadi apa tuh? Aku ketua divisi PR. PR itu Public Relation. Ini tugasnya seperti apa tuh kalau di Giat Baca? Kalau Giat Baca buat ngenalin Giat Baca sih ke masyarakat luas gitu. Oke. Termasuk dengan kegiatan-kegiatan yang tadi dilakukan juga gitu ya. Nah ini juga menarik ketika kita berbicara mengenai literasi, artinya banyak sekali komponen yang bisa kita bicarakan, termasuk dalam penulisan naskah atau teater. Bagaimana perkembangan teater saat ini dan saat dulu? Mungkin teman-teman Giat Baca juga ada yang pernah ikutan teater? Bella mungkin. Kalau nulis novel udah berapa tuh? Aku biasa nulis di aplikasi Wattpad dan alhamdulillah udah nerbitin satu buku dan ini rencana mau nerbitin yang kedua. Kemarin judulnya apa tuh? Garis Akhir. Itu isinya seperti apa? Seperti pasaran pada umumnya yang biasanya tuh kan romance ya, kalau sekarang tuh anak-anak remaja zaman sekarang cinta ya banyaknya kesana tuh. Banyak yang kesana. Kita nulis juga sesuai pasaran kalangan anak-anak muda juga. Jadi arahnya tetap cinta. Iya, dan rencananya sih di balik ada romance-nya tuh pasti kan juga ada pembelajaran juga di ada hikmahnya ya, ada yang disampaikan gitu. Iya, ada yang disampaikan mungkin dari ilmu-ilmu juga kan. Seharusnya tuh nggak harus tentang cinta semua kan, dia alur cerita sampai ending. Nah ini kalau kita kaitkan cinta dengan suatu pesan yang bisa kita petik menjadi suatu pesan positif, apa yang disampaikan di penulisan Bella pada saat itu? Mungkin untuk cinta ya. Jangan pergi tanpa permisi dengan orang tua misal. Jangan nggak balas chat atau ketiduran gitu. Penting ya itu ya. Iya benar, penting. Karena kan kebanyakan sekarang tuh lebih mementingkan pacarnya daripada orang tuanya. Itu ketika emaknya nyuruh beli garam,
merengut kan? Giliran pacarnya langsung cepet. Iya, bahkan pacarnya ngambek aja langsung digari ke rumah. Kayaknya ini pengalaman Bella ini ya. Yang dituangkan dalam tulisan, tapi nggak apa-apa, itu kreasi, itu suatu bakat juga mungkin. Nah, kalau Bella tertarik menulis ini sejak usia berapa tuh? Aku mungkin dari kecil juga sering nulis diary gitu, terus mulai aku tuangin di aplikasi waktu masih sekolah SMK ya. Waktu itu kan masih zaman COVID tuh. Sementara kita di rumah tuh kan nggak ada kegiatan. Iya, nggak ada kegiatan. Terus kita carilah kegiatan yang tentunya tuh positif untuk kita juga kan. Nah, dengan itu saya niatin untuk nulis. Dan saya juga nulis beberapa konten sih di TikTok juga. Dan alhamdulillah FYP juga. Oh, FYP juga. Yang mana tuh? TikToknya tuh WP Bell. Oh, WP Bell. Nanti kita kepoin ya setelah ini ya. Nah, ini literasi juga jangan salah ya, bisa menciptakan sebuah peluang. Ada satu channel YouTube yang pernah saya tonton dan bahkan saya subscribe, itu kalau nggak salah itu dia tuh membuat bait-bait tentang kalimat-kalimat yang mendalam sekali gitu, diiringi dengan backsound lagu yang sedih dan tembus penontonnya itu sampai jutaan. Nah, ini menurut teman-teman dari Giat ID, bagaimana sih potensi dari literasi yang bisa kita lihat kalau kita cermat gitu, yang bisa kita ambil? Dari siapa tuh? Gak apa-apa, coba dari Mas Septian, nanti ke Bella. Intinya kan untuk kita menularkan virus literasi atau perkembangan literasi Indonesia kan tidak hanya dengan banyak ya, kita tidak hanya dengan membaca buku, membaca buku, tapi bisa dengan berbagai hal sekreatif mungkin. Nah, seperti tadi yang Mas contohkan bahwasannya ada di sebuah YouTube ya, ada kayak tulisan, terus ada lagu. Nah, itu kan bagian dari literasi juga kan. Gitu. Terus ada komunitas namanya Malam Puisi. Oh, gitu. Kayak musikalisasi puisi gitu. Banyak sih menurut saya. Ya itu tergantung bagaimana kreatifnya kita. Sekreatif mungkin kita buat kegiatan yang bisa menghasilkan. Karena di sini ada peluang dan kita sudah diberi kemudahan gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin belum ada sosmed, belum ada tempat untuk kita menuangkan, terbatas sekali, paling di diare. Hari ini aku kena gebuk emak aku tadi tuh. Paling seperti itu kan. Nah, Bella bagaimana nih aplikasinya tuh? Aku sendiri ya, menurut aku dengan adanya literasi dan menuangkan kata-kata itu seperti kata pepatah ya, bebaskan duniamu dengan membaca. Jadi gitu. Dengan kita membaca, kita bisa membebaskan dunia kita dari yang kita nggak tahu. Dengan membaca, kita bisa menjadi tahu. Terus selain itu, dengan membaca juga kita tuh bisa menuangkan isi pikiran kita, yaitu dengan menulis kata-kata di caption tadi di YouTube dengan diiringan lagu. Karena itu adalah bentuk dari curahan, ungkapan rasa kita juga. Oke. Di sisi lain kita dapat rasa lega juga gitu ya. Iya, benar. Ketika apa yang kita tuangkan diminati oleh banyak orang itu kepuasan yang sulit didapatkan dan juga sangat amat terasa senang sekali gitu ketika karya kita itu diapresiasi gitu. Iya, benar. Nah, kalau dari Cindy bagaimana tuh? Apakah selain dengan tugas-tugas yang ada di Giat Baca ini, apa pernah juga menulis atau ada kegiatan apa yang sebelumnya di Giat Baca ini memang Cindy tuh sudah lakukan gitu? Ada kaitannya dengan literasi? Aku pribadi nggak ada sih. Belum ya? Belum jadi ada. Ini perdana ya? Ya, jadi hobi aja sih buat baca, terus buat komunitas. Jadi waktu zaman SMA nggak ikutan kayak teater gitu? Belum? Oke. Nah, ini kita pengen tahu, tadi kan yang manis-manisnya nih udah kita tahu tentang peluang yang ada di sana. Nah, ini sisi tantangan pasti ada gitu ya. Apa sih yang menjadi tantangan ketika kita, itu tadi salah satunya kayak Bella tadi menulis atau menyampaikan ungkapan isi hatinya, yang menjadi tantangan apa tuh dalam penulisan? Mungkin ini juga pengalaman untuk para penulis lainnya. Kita tuh sering, mungkin bisa dibilang tuh writer block ya. Kayak kita tuh bingung mau nulis apa gitu. Kadang tuh ada aja ide-ide baru yang muncul di kepala kita. Dan kita sering ngabain yang cerita lama kita ini. Ini kedepannya mau kayak gimana nih, endingnya mau gimana nih, gitu sih.
Jadi artinya harus ekstra fokus Iya, juga ya. makanya dengan itu kita tuh juga harus banyak baca juga. Jadi dengan kita memperbanyak membaca, kita juga mendapatkan ilmu dari itu dan untuk inspirasi juga. Untuk inspirasinya gitu. Dan saya juga pernah punya pengalaman sih. 2016 itu zaman masih kuliah juga, ada salah satu penerbit buku juga di Palembang berkolaborasi bersama saya. Saya tuh jadi script writer gitu, menulis. Dan bahkan ini agak sedikit alay juga nih, dimuat di 2 koran besar di Palembang, 1 halaman gitu. Dan itu tayang di TV lokal. Jadi saya nulis di situ, ya sama sih, belum ada pengalaman, tapi memang minatnya di literasi gitu. Dan ya itu menjadi suatu pengalaman yang akhirnya bisa menjadi suatu cerita nantinya untuk anak, keluarga dan juga sahabat gitu. Oke, nah kalau di Mas Septian tadi kan disinggung sedikit oleh Bella yang sudah dilakukannya, tantangannya ya seperti ini. Nah kalau Mas Septian sendiri nih sebagai leader, apa sih tantangan-tantangan yang kayaknya tuh bukan sulit sih, kayak pasti akan kita temukan ketika kita berbicara mengenai literasi gitu? Ya, kalau dari aku pribadi ya, selama mendirikan Giat Baca ini, mungkin tantangan terberatnya adalah melawan ini sih, sulit untuk konsisten sih. Itu sih kayak misalkan ya, calling down gitu ya, kadang naik kadang turun, betul. moodnya gitu. Ya, pertama mood itu karena kan kita kan terdiri dari banyak kepala. Itu kan agak sulit untuk kita menyatukan satu suara. Misalkan dalam pemilihan sebuah kegiatan atau program, ada yang idenya ke sini, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan gitu. Tapi itulah seninya ya. Nah, betul, itulah seninya. Terus kadang-kadang misalkan di divisi desain kreatif dan publikasi sosial media itu kan ada untuk nulis konten konten di Instagram. Nah, itu kan udah kita ingatkan, terkadang kita ingatkan, tapi kan ya namanya teman-teman ya, teman-teman mungkin kan ada kesibukan sibuk lain, bekerja, ada yang sibuk kuliah. Terkadang ngaret dari deadline gitu. Ya, tugas saya mungkin sebagai leader ya itu untuk mengingatkan teman-teman ya. Adanya tantangan pasti ada solusi juga. Bagaimana ketika tantangan itu datang tapi solusi yang diciptakan oleh Mas Septian untuk di Giat Baca ini, Mas? Pokoknya ingat ke niat awal gitu ya. Kadang-kala misalkan kita lagi down gitu, lagi kurang bersemangat, ya kita ingat tujuan awalnya apa sih kita untuk buat bergabung mendirikan Giat Baca nih ya. Kita ingatkan kembali ke teman-teman, nggak apa-apa kita misalkan istirahat dulu, teman-teman butuh waktu, lagi sibuk, tetapi harus tetap jalan meskipun lambat gitu. Intinya jalanin dulu aja. Kayak hubungan ya. Kalau kiranya dia jujur, lanjut. Banyak rasam tinggal. Laju ke cinta lah jadi ya. Nah ini kembali lagi untuk teman-teman Giat Baca, untuk saat ini anggotanya sudah berapa nih? 26 orang. Wih, udah banyak ya. Iya. Itu didominasi oleh mahasiswa, pelajar, atau bagaimana tuh? Yang angka grafiknya itu paling banyak gitu kalau di Giat Baca? Pekerja sih. Pekerja banyak ya. Banyak yang udah kerja. Itu banyak yang udah ya. Yang digabung di situ ya. Iya. Nah ini kalau sini kan tadi katanya udah kerja, bagaimana mengaplikasikan kembali di Giat Baca, mendapatkan edukasi, mendapatkan ilmu sama teman-teman ketika dituangkan dalam dunia kerja itu seperti apa nih? Aku pribadi cukup introvert ya kayak orangnya. Oh gitu. Jadi setiap minggu kita kumpul bareng, jadinya bisa dapat ilmu juga dari teman-teman gitu. Jadi kalau kerja bisa ngasih ilmu juga ke teman-teman kerja gitu. Jadi dari Giat Baca ini banyak intinya yang udah aku dapat sih. Termasuk public speaking juga ya. Public speaking. Kita menghadapi konsumen, adanya komplain dan lain sebagainya, itu kan ada kaitannya juga dengan literasi gitu. Nah ini katanya tadi mencakup tidak cuma di Palembang, tetapi Giat Baca juga ada jalan juga sampai ke teman-teman yang ada di luar Palembang. Daerah mana saja tuh yang pernah berkontribusi pada kegiatan Giat Baca ini? Di Malang. Malang ada ya? Di Malang. Karena ada salah satu member kita juga yang di sana, dia stay di sana dan kuliah di sana. Terus sempat berkolaborasi juga dengan komunitas di sana. Bagaimana tuh ketika Malang Palembang? Tentunya ini ada perbedaan gitu ya. Baik itu dari segi kultur,
budaya masyarakatnya juga. Nah, ketika menyatukan kedua perbedaan itu menjadi satu, ini bukan tantangan, lebih ke kayak tugas-tugas yang pernah dilakukan apa aja tuh Mas untuk supaya hawanya tuh menjadi sama gitu. Nah ya, tentunya sulit ya untuk ini Ya. karena berbeda budaya ya antara Palembang dan juga Malang. Nah, tapi kita bersyukur sekali dengan berkembang pesatnya teknologi saat ini. Kita bisa berkomunikasi meskipun jaraknya jauh bisa kan. Zoom gitu ya. Kita bisa melakukan Zoom meeting gitu. Ya intinya ya kita harus menyesuaikan. Intinya kita sebagai leader itu kita harus tahu nih apa yang ada di pikiran dari teman-teman dari tim kita ini. Oke, jadi artinya kita menerima masukan juga. Kita harus terbuka open minded juga gitu dengan teman-teman lain gitu. Oke, luar biasa sekali nih ya. Baik, dan sebelum nanti kita akan kembali lanjutkan obrolan kita untuk di obrolan komunitas, kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Baik pendengar, Bang Cebica Dodol-Dodol dimanapun berada saat ini sudah 41 menit melangkah dari jam 9 pagi. Kita masih di obrolan komunitas, masih dengan teman-teman dari komunitas Giat Baca _ID ya. Jadi ada Mas Septian, Cindy dan juga Bella. Nah saya tertarik kembali dengan Bella nih, walaupun dengan usia yang masih muda gitu ya, tapi minatnya luar biasa sekali. Ini sebagai pacuan juga untuk pendengar kita yang mungkin usianya di atas atau bahkan seusia dengan Bella. Bagaimana dalam penulisan, tadi kan Bella sudah menerbitkan satu buku ya? Iya. Kerangka dalam penulisan itu susunannya seperti apa itu Bella? Pertama sih kita tulis outline-nya dulu sih untuk pertama sekali. Outline-nya dulu ya? Iya. Outline itu semacam kayak judulnya?
Ya dari judul, terus dari semua alur cerita dijadiin satu gitu, tapi secara singkat. Secara singkat saja gitu. Dari sana kemudian kemana lagi tuh? Dari sana kita mulai nulis dari bab pertama sampai bab kedua. Di sini juga banyak sekali ini ya rintangannya juga ya. Apa tuh? Mungkin dari gimana sih bisa menyatukan di antara per bab itu menjadi nyambung sampai ke ending itu sih. Jangan sampai alurnya ngawur gitu ya. Iya, jangan sampai alurnya misal bab 1 alur ceritanya nih kayak gini, terus kok alur keduanya jadi kayak gini. Gitu sih. Tapi kemarin itu nulisnya itu arahnya ya sesuai dengan usia Bella juga ya, cinta juga gitu. Nah, ini ada juga mengenai sebuah perjuangan. Kalau kita kaitkan dengan cinta, ada yang dijodohkan, benar. ada juga yang tidak direstui, ada yang bertepuk sebelah tangan gitu. Nah, ini menurut Bella yang sudah pernah nulis, yang menarik itu dari beberapa yang tadi saya sebutkan itu, yang banyak edukasinya di mana tuh? Kalau aku sih yang dijodohkan juga sih, karena kan dijodohkan itu mungkin udah dari dulu ya, mungkin dari zaman Siti Nurbaya. Iya. Jadi ada Siti yang lain di sini. Yuk Siti, lagi dengar mungkin ya. Kayak mana tuh? Jadi di situ kita juga mengambil pelajaran juga sih bahwa di generasi yang sekarang juga masih ada tentang perjodohan. Ada masih kok. Baik itu antar misal nih dia jodohin anaknya karena sebuah urusan perusahaan bisnis kayak gitu kan, pasti kan masih banyak kan. Ada tujuan negatifnya. Iya, ada tujuan negatifnya gitu. Jadi jangan salah ya, walaupun dia konteksnya cinta, tetap ada nilai tapi edukasi. Ada nilai edukasinya juga. Edukasinya di situ diterapkan juga. Nah, ini kembali ke sini nih, promosi ya untuk kegiatan di Giat Baca ID ini. Bagaimana yang dilakukan menggunakan sosmed apa tuh selama ini, dan yang paling efektif itu di lini mana, di sosmed mana itu? Kita di Instagram ada, TikTok juga ada. Kemarin kita yang jelas kita buat konten terus sih, harus biar kelihatan aktif, IG-nya dibuat story. Kemarin kita juga ada kegiatan ketemu penulis ya, si Henry Manampiring. Itu kita gabung di situ di Gramet. Kita sama-sama kumpul di situ. Jadi di situ buat konten sih. Konten. Kita. Biasa kalau di Giat Baca ini fokus kontennya itu kemana tuh untuk yang di-upload? Di semua. Semua ya? Instagram, TikTok. Enggak, maksudnya tuh area kontennya. Apakah kuliner, apakah cerita atau gimana gitu? Konten-konten yang selama ini dibuat. Lebih ke buku ya. Buku. Kayak misalkan rekomendasi buku. Kegiatan-kegiatan literasi seperti baca buku gitu. Intinya yang menarik orang agar gemar baca gitu. Gemar baca. Dan ini mungkin teman-teman pernah dengar, tadi pagi sih saya dengarnya nih, ada di salah satu daerah di Sumsel akan membuat perpustakaan daerah tapi berkonsep gedung bioskop. Nah, bisa kita bayangkan kan, kalau biasanya bioskop itu dingin, nyaman sekali, bisa bikin kita tuh berjam-jam di sana. Apakah ini akan efektif juga menurut kalian? Ya memang sudah ada kaitannya dengan membaca juga nih. Ketika menarik teman-teman untuk ke perpustakaan tuh, apakah butuh cara-cara yang kuat supaya mereka tuh ada minat bacanya juga? Salah satunya ini yang tadi ada membangun perpustakaan dengan konsep gedung bioskop gitu. Saya kebetulan baru dengar sih itu. Tapi itu saya kira cukup mungkin akan efektif ya, karena seperti yang kita tahu itu generasi Z, Gen Z dan juga kaum milenial itu senang hal-hal yang baru, yang unik gitu. Mereka penasaran untuk mencoba. Mungkin di awalnya mereka penasaran, mungkin setelah mereka jalani dan nyaman, enak, mereka akan terus untuk baca. Nah, tugas kami sebagai komunitas yang tentunya bergerak di bidang literasi, kami harus membuat kegiatan atau program yang sekreatif mungkin, yang sangat relevan dengan Gen Z, agar mereka tertarik. Nah, itu tantangannya. Ya. Relevan untuk saat ini yang ada kaitannya dengan Gen Z itu apa aja tuh, Mas? Nah, salah satunya kan Gen Z itu paling males baca buku sebenarnya. Itu. Nah, karena tapi kalau membaca caption cepet ya. Mereka tuh kan dipengaruhi oleh sosial media, handphone gitu ya. Lebih suka nonton TikTok dibanding baca buku. Nah,
tantangannya giat baca, makanya giat baca buat sesuatu yang menarik. Nih, misalkan kita piknik literasi. Kita piknik tapi sambil bawa buku. Terus ada kita tur ke museum Bhaputra Dewa gitu ya. Kita menjelajahi sejarah. Setelah kita menjelajahi sejarah, kita kumpul duduk kayak piknik, baca buku. Baca buku gitu. sama-sama gitu. Intinya yang menarik lah. Yang kayak mereview apa yang tadi dilihat di museum itu ya. Mempelajari sejarah tadi, tebak-tebakan yang kalah dia harus mereview buku. Gitu. Biasa kalau review buku ini bagaimana prosesnya, Mas? Buku yang lagi kan teman-teman giat baca kan pasti punya satu buku yang lagi dibacanya, entah yang 1 bulan lalu dia baca. Nah, ketika dia kalah dalam hal tebak-tebakan misalkan, nah dia harus mereview buku yang dia baca. Dia baca tadi disampaikan mungkin topiknya apa, pesannya apa gitu ya, garis besarnya apa. Gitu, semenarik agar mungkin. Orang menarik. Ya, ini kalau kita berbicara menarik, memang sangat menarik sekali ya berbicara terkait dengan literasi ini. Dan sama halnya ini kita bakal menyongsong atau menuju ke pemilu 2024 nanti. Termasuk ada yang pemilih pemula di sini. Oh, ini Bella. Bella pemilih pemula. Bagaimana Bella mencermati? Ini kita tidak menyebutkan nomor gitu ya. Bagaimana Bella mencermati banyaknya postingan di sosmed, mungkin mengikuti juga ya. Ada yang menjatuhkan yang ini, ada yang mengunggulkan ini. Bagaimana Bella sebagai pemilih pemula? Ini kaitannya dengan literasi juga. Tentunya juga banyak beredar hoax gitu ya kan. Karena mereka tuh saling menjatuhkan. Jadi mereka mencari-cari kekurangan dari para pemilu itu. Nah, makanya kita sebagai kaum milenial dan Gen Z juga jadi harus banyak-banyak bijak juga dalam membaca ya, berhubungan lagi dengan literasi, yaitu jangan mudah terpengaruh ya kayak terpengaruh karena postingan-postingan yang mudah sih, yang menyudutkan gitu ya. Jadi artinya kita jangan telan mentah-mentah dengan apa yang kita baca gitu. Kita selidikin dulu, kita verifikasi dulu sumbernya siapa, ini tujuannya apa. Dengan demikian itu akan ketemu ya alurnya tuh seperti apa. Tapi persiapan Bella untuk 2024 ini menjadi pemilih pemula tuh lebih kemana konsennya? Tidak menyebutkan nomor ya? Iya, tidak menyebutkan nomor. Apa tuh, kayak lebih karena ini pertama kali mungkin pedulinya terhadap dunia literasi mungkin. Bagaimana pemimpin nanti bisa mengembangkan literasi ini semakin go internasional bahkan. Iya benar, karena kan mengingat Indonesia ini kan minat bacanya cukup rendah ya dibanding negara-negara maju juga ya. Karena biasanya tuh kan di negara-negara maju tuh kan menetapkan bahwa membaca tuh harus misal tuh minimal tuh ya 4-6 jam. Sementara di Indonesia ini nggak sampai 1 jam. Karena minat bacanya ya memang rendah. Minim sekali gitu ya. Minim sekali. Oke, dengan minimnya minat baca yang ada di Indonesia itu secara luas gitu ya. Kalau di Palembang dan juga Sumsel, mungkin ke Mas Septian lagi nih sebagai leader. Dalam waktu dekat, selain dengan agenda yang tadi disampaikan, ada suatu keinginan mungkin di literasi ini yang akan difokuskan bagaimana supaya indeks yang tadi disampaikan sini juga ini segera mungkin akan berubah gitu. Kalau dari kami sendiri mungkin untuk kedepannya kita pengen ya Giat Baca itu ada sebuah rumah baca. Rumah baca untuk kita sendiri, mungkin itu tujuan nanti di akhir sebagai base camp ya. Sebagai base camp dan juga rumah baca gratis gitu untuk anak-anak. Jadi kita bukan hanya menyiarkan agar orang-orang giat membaca, tapi kita juga bisa memfasilitasi. Kayak ada rumah singgah gitu. Ya betul, rumah baca mungkin itu untuk kedepannya agar literasi makin lebih baik lagi. Oke, itu menjadi suatu harapan. Bagaimana untuk respon dari pemerintah adanya Giat Baca ini? Apakah pernah tersentuh satu bantuan atau bahkan sampai saat ini masih nihil gitu? Sejauh ini ada ya? Ada ya, tapi belum. Ya, waktu itu mau audiensi tapi COVID waktu itu. Jadi terkendala di situ. Kenapa tidak digiatkan lagi untuk setelah COVID ini? Karena apa ya? Beberapa hal dan lain. Yang menjadi kendalanya juga yang tidak bisa disampaikan ya. Betul. Oke. Nah ini tidak terasa waktu kita juga sudah ada di penghujung. Sebagai penutup sebelum ke harapan nih, apa yang pengen disampaikan
kepada teman-teman yang ada di luar sana terhadap literasi yang ada di Kota Palembang ini? Siapa dulu tuh? Oh, satu-satu ya? Satu-satu. Oke, silakan mungkin dari Oke, Bella silakan. Mungkin buat teman-temannya juga yang mungkin merasa bingung di luar sana, pada seneng nih membaca tapi bingung mau gabung kemana. Kalian bisa kok, boleh banget untuk gabung ke Giat Baca. Langsung kepoin aja Instagramnya. Karena biasanya tuh kan anak-anak zaman sekarang tuh kan banyak nggak tahu ya kalau misalkan di Palembang tuh banyak banget komunitas-komunitas pembaca. Iya, salah satunya ada teman-teman dari Sembawa itu, Kak Sapril, tahu kan? Oh iya. Mereka juga sudah sempat kesini juga sih, gitu. Oke, ada tambahan lagi? Mungkin itu. Cukup ya. Baik, dan kalau dari Cindy nih, apa yang menjadi pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang ada di luar sana gitu? Buat teman-teman mungkin yang punya minat baca tapi terkendala gitu ya, males, mungkin mereka bisa mulai dulu aja. Gimana cari moodnya dulu, mungkin cari tempat enak gitu kan buat baca. Mungkin bisa coba-coba dulu dari 5 halaman dulu gitu, dikit-dikit dulu aja. Terus mungkin bisa cari komunitas atau teman-teman yang sama minatnya, suka baca gitu ya. Gitu. Salah satunya Giat Baca. Giat Baca ini. Oke, dan kalau dari leadernya nih, Mas Setian bagaimana tuh? Tadi udah hampir semuanya disampaikan menambahkan ya oleh saja teman-teman, mungkin sedikit menambahkan untuk teman-teman ya. Mungkin untuk kita Gen Z itu membaca itu sangat malas ya, sangat sulit. Tapi yakinilah ya teman-teman bahwasanya dengan kita membaca buku itu akan membuat kehidupan kita lebih baik lagi. Karena dengan membaca buku, wawasan kita akan semakin luas, pengetahuan kita akan sesuai dengan judul kita ya. Pengetahuan kita akan bertambah, relasi, pertemanan. Ya, mungkin itu. Karena membaca adalah gerbangnya. Betul. Oke, dan sebagai penutup lagi nih, harapan untuk Giat Baca atau pemerintah adanya Giat Baca di Palembang ini apa? Yang disampaikan dari Mas Septian mungkin. Mungkin Giat Baca untuk pemerintah ya. Iya. Mungkin kedepannya kalau bisa support ya. Komunitas-komunitas yang ada di Palembang, khususnya komunitas literasi itu mendapatkan support dan juga dukungan ya, bantuan dari pemerintah ya. Karena di sini ada banyak sekali komunitas-komunitas yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Saya harap kedepannya mungkin pemerintah dapat sedikit melihat teman-teman nih, ada banyak kok yang mensupport, mendukung program pemerintah khususnya di bidang literasi. Itu aja. Oke, kalau Cindy mewakili teman-teman Gen Z apa tuh yang pengen disampaikan, yang menjadi harapan gitu maksudnya? Harapannya semoga lebih giat lagi dari pemerintah, masyarakat itu lebih mendukung komunitas seperti kita ini biar lebih maju lagi. Oke, Bella sebagai penutup? Kalau misalkan harapan saya semoga dengan adanya komunitas-komunitas seperti Giat Baca ini bisa menambah dan untuk menampung sebagai wadah juga ya untuk para teman-teman yang memiliki minat baca yang tinggi. Terakhir sosmednya di mana tuh untuk Giat Baca? Iya, Giat Baca di Instagram, Giat Baca ID. Giat Baca _ ID. Kalau TikToknya di mana tuh TikToknya? Giat Baca, Giat spasi baca gitu. Giat spasi baca. Iya. Nggak pakai ID ya? Nggak. Facebook nggak? Facebook ada juga. Ada Giat juga tuh. spasi baca juga. Di Twitter juga ada Giat Baca, di YouTube ada. Ada juga LinkedIn YouTube. Ya, sama Giat Baca. Sama. Jadi artinya teman-teman nggak perlu bingung ya, karena tadi sudah disebutkan berbagai macam sosmed untuk bisa terakses dengan teman-teman Giat Baca supaya bisa gabung ya. Baik, terima kasih untuk Mas Septian sebagai leader atas waktunya dan juga kesempatannya pagi ini. Untuk Cindy juga ya, sukses selalu sebagai PR-nya tadi ya. Dan juga Bella semangat terus menjadi inspirasi untuk Gen Z lainnya yang tentunya kita yakin ini akan menjadi satu hal yang sangat menggembirakan akan indeks pertumbuhannya nanti yang tadi disampaikan ya. Amin. Kita harus berpisah karena waktu kita sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
makanan yang dijajah. Ado pizza dari Itali, ado ayam goreng dari Amerika. Tapi aku